Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Gemi Gongbu. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, langsung saja Bapak Ibu guru ya. Untuk video kali ini kami masih membahas terkait LMS di program sertifikasi pendidik ya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa di LMS ini kita harus menyelesaikan 3 modul ya, 3 modul. Kemudian kita harus unggah jurnal pembelajaran untuk ketiga modul tersebut. Yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum. Kemudian pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang terakhir, pengantar anak berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Begitu Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk modul kedua, pembelajaran sosial emosional ini, kita diberikan 3 topik ya Bapak Ibu, yang harus kita selesaikan. Kemudian, mengerjakan post-test dan juga melengkapi jurnal pembelajaran. Begitu. Untuk topik yang pertama yaitu mengapa penting terkait PSE, begitu ya. Kemudian yang kedua, apa dan bagaimana menerapkannya. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita masih berada di topik yang pertama, ya, pembelajaran sosial emosional. Mengapa penting? Nah, langsung saja kita masuk ke dalamnya ya Bapak Ibu. Di sini, di topik yang pertama ini, kita akan selalu dihadapkan aktivitas yang menggunakan alur merdeka. Dengan mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk di video yang lalu kita sudah membahas terkait alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu ada pada aktivitas pengantar topik dan juga pentingnya kecerdasan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah membahas aktivitas yang kedua, yaitu pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional ini pada alur merdeka. Kemudian eksplorasi konsep alur merdeka yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini Bapak Ibu, yaitu tentang apa yang ditunjukkan hasil riset tentang pembelajaran sosial emosional. Begitu ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu belum melihat video pada aktivitas pengantar topik hingga pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional, Bapak Ibu bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG 2024. Begitu ya Bapak Ibu, silahkan dilihat playlist di channel YouTube kami. Dan sekarang langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam aktivitas apa yang ditunjukkan hasil riset tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini Bapak Ibu, di ruang kolaborasi ini, apa yang ditunjukkan hasil riset tentang sosial emosional ini, pada tahap ini Bapak Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memilih antara rekan sejawat ataupun kepala sekolah ya untuk berkolaborasi. Nah, di sini kolaborasinya dalam bentuk diskusi ya Bapak Ibu, berdiskusi dengan beberapa hasil riset. Nah, untuk bahan diskusinya Bapak Ibu bisa mendownload bacaan di tempat ini ya untuk didiskusikan seperti itu. Kita klik saja Bapak Ibu, kemudian kita copy saja dulu ya. Nah, kita klik yang biru ini Bapak Ibu, maka akan diarahkan untuk mendownload. Begitu. Nah, sudah selesai, kita buka di laptop kita ya di bagian download. Nah, kita rename saja, kita pastekan judul yang tadi. Nah, bacaan keempat begitu Bapak Ibu. Ini adalah bahan diskusi yang harus Bapak Ibu gunakan untuk melakukan refleksi. Begitu ya. diskusi kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah ini ada bacaan sekitar 4 halaman Bapak Ibu.
berupa artikel-artikel tentang pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, nah langsung kita kembali ke LMS ya. Tadi selanjutnya diminta untuk Bapak Ibu setelah membaca kesimpulan dari beberapa artikel tadi, silahkan berdiskusi tentang hasil-hasil riset tersebut dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk instruksinya yaitu berdiskusi tentang hasil-hasil riset tersebut. Ada pada bacaan keempat tadi. Nah, untuk membantu proses diskusi Bapak Ibu dapat menggunakan pertanyaan pemandu ini. Jadi ada 3 pertanyaan pemandu ya Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan diskusi bersama rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Yang pertama, apa hal menarik yang Bapak Ibu temukan dari berbagai hasil penelitian yang dipaparkan oleh artikel tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana rekan sejawat Bapak Ibu memandang hasil-hasil penelitian tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut membantu Bapak Ibu memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik untuk peserta didik maupun untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana juga tanggapan rekan sejawat Bapak Ibu? Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemandu yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu ini, kami tentunya sudah memberikan referensi ya Bapak Ibu terkait tugas-tugas pada LMS sertifikasi pendidik ini. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam referensi jawaban ya dari ketiga pertanyaan pemandu tersebut. Nah, seperti di video-video yang lalu, kami selalu yang pertama merekomendasikan untuk menuliskan identitas diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian menuliskan identitas tugasnya, yaitu di sini modul 2, topik 1, alur merdekanya ruang kolaborasi. Apa yang ditunjukkan hasil riset tentang pembelajaran sosial emosional? Begitu Bapak Ibu. Untuk aktivitasnya, nah di sini kami mengkopinya untuk mengkopi instruksi yang ada di LMS agar nanti kita tidak lupa tadi apa sih instruksinya begitu, tidak bolak-balik lagi ke Word lalu ke LMS, begitu ya. Langsung saja bisa dilihat bagian atasnya. Begitu kita bisa scroll. Nah, ini sama persis seperti yang di LMS begitu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya, inilah jawaban dari ketiga pertanyaan pemandu tersebut. Yang pertama, apa hal menarik yang Bapak Ibu temukan dari berbagai hasil-hasil penelitian yang dipaparkan oleh artikel tersebut? Nah, ini hal yang menarik yang saya temukan dari berbagai penelitian yang dipaparkan adalah bagaimana pembelajaran sosial emosional memiliki dampak yang luas dan signifikan. Tidak hanya pada perkembangan individu siswa, tetapi juga pada iklim sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, pada praktik sosial dan emotional learning, misalnya pada artikel Social and Emotional Learning for the Greater Good menekankan pentingnya memperluas lingkaran kepedulian generasi muda, mengajarkan mereka untuk membuat keputusan yang berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Selain itu, meta-analisis dari Cipriano dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa PSE dapat meningkatkan keterampilan sosial, prestasi akademik, dan keselamatan sekolah secara signifikan. Penelitian ini menyoroti bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengembangan kognitif, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang esensial bagi kehidupan. Untuk pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana rekan Bapak Ibu memandang hasil penelitian tersebut?
Nah, di sini rekan sejawat saya memandang hasil penelitian ini sebagai bukti kuat pentingnya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum sekolah. Mereka menyadari bahwa dampak PSE tidak hanya terbatas pada perkembangan pribadi siswa, tetapi juga pada keseluruhan iklim sekolah. Hasil penelitian ini membuka wawasan mereka tentang pentingnya dukungan untuk guru dan bagaimana kelelahan guru bisa berpengaruh langsung terhadap stres. Ini mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap aspek sosial dan emosional dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi jawaban yang kedua ya Bapak Ibu. Dilanjutkan untuk jawaban pertanyaan pemandu yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut membantu Bapak Ibu memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik untuk peserta didik maupun untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Bagaimana pula tanggapan rekan sejawat Bapak Ibu? Begitu ya. Di sini Bapak Ibu untuk jawaban terkait pertanyaan pemandu yang ketiga, di sini hasil-hasil penelitian tersebut membantu saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PSE dapat meningkatkan hubungan sosial, prestasi akademik, dan kesehatan mental siswa untuk pendidik. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dan pengelolaan stres karena kelelahan guru dapat berdampak langsung pada stres siswa. Dan efektivitas pembelajaran di kelas rekan sejawat saya setuju bahwa PSE adalah elemen penting dalam pendidikan yang belum sepenuhnya diterapkan di banyak sekolah. Mereka merasa bahwa hasil penelitian ini relevan dan perlu diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari untuk mendukung kesejahteraan siswa dan guru. Mereka juga terdorong untuk mencari cara meningkatkan dukungan bagi guru dalam mengelola dan menangani stres guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan efektif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk referensi jawaban dari ketiga pertanyaan pemandu tersebut. Silahkan Bapak Ibu bisa cermati untuk ketiga referensi jawaban ini ya. Baik Bapak Ibu, itulah referensi jawaban untuk menjawab ketiga pertanyaan pemandu di LMS pada aktivitas Alur Merdeka Ruang Kolaborasi. Nah, semoga untuk referensi jawaban ini di video kami saat ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Dan untuk mendukung channel kami, Bapak Ibu silakan untuk like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami mengupload video terbaru. Begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu dalam berjuang memperoleh sertifikat pendidik. Pasti bisa, tetap semangat, jaga kesehatan, semuanya pasti bisa. Kita lalui bersama, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.